Argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Musik kita hari ini berbicara mengenai teknologi artificial intelligence atau AI akan menggantikan pekerjaan manusia dalam 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, beban pembuktian pada OG adalah mengenai dinamika globalisasi dan digitalisasi yang terjadi sehingga sangat mungkin AI akan menggantikan pekerjaan manusia dalam 10 tahun ke depan. Yang pertama adalah dengan yang terhormat bahwasanya otomatisasi akan menggantikan pekerjaan rutin dan berulang. Menurut data dari World Economic Forum, Future of Jobs Report 2023 diperkirakan 83 juta pekerjaan akan hilang akibat otomatisasi, terutama di sektor administrasi, manufaktur, akuntansi dasar dan layanan pelanggan. AI seperti ChatGPT, Copilot, Midjourney, serta mengurangi kebutuhan akan penulis konten, desainer, dan programmer pemula. Kemudian berdasarkan jika kita menelisik pada analisis sosiologis, pekerja dengan keterampilan rendah atau menengah akan menghadapi gelombang pengangguran struktural, memperluas kesenjangan kelas dan memicu keresahan sosial yang juga terhormat. Kemudian AI akan berkembang sangat cepat melebihi adaptasi manusia. Hanya dalam 5 tahun, kemampuan AI dalam bahasa analisis data dan prediksi medis telah melampaui rata-rata manusia. AI kini mampu menulis opening hukum, membuat diagnosis medis, hingga menyusun strategi bisnis. Kemudian menurut data dari survei McKinsey tahun 2023, 50% perusahaan besar di dunia sudah menerapkan AI, terutama dalam efisiensi SDM, customer service, dan logistik. Analisis sosiologisnya jatuh pada bahwasanya AI menimbulkan kesenjangan digital. Mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi dan pelatihan ulang akan tertinggal secara ekonomi dan sosial di Dewan Terhormat. Kemudian kami akan berbicara mengenai perusahaan lebih memilih AI karena efisiensi biaya. AI tidak butuh gaji, cuti atau asuransi dan mampu bekerja selama 24 jam tanpa lelah. Menurut Goldman Sachs tahun 2023, AI berpotensi mengurangi biaya operasional perusahaan hingga 30% sektor keuangan, hukum, dan teknologi. Analisis sosiologisnya jatuh pada ada dehumanisasi tenaga kerja, di mana manusia dianggap lebih mahal dan kurang efisien dibanding mesin, mengancam martabat dan keamanan kerja manusia. Kemudian, mari kita berbicara mengenai otomatisasi masif di berbagai sektor. Menurut data dari apa yang sudah saya katakan, bahwa sektor paling berdampak meliputi administrasi. 26 juta pekerjaan seperti kasir, petugas, entry data, dan sekretaris diprediksi akan hilang dari Dewan Terhormat. Ini menyangkut keuangan dan hukum juga, di mana AI digunakan untuk analisis data dan penyusunan dokumen hukum, mengurangi kebutuhan akan analisis dan paralegal. Kemudian selanjutnya adalah disrupsi masif di berbagai sektor. Goldman Sachs memperkirakan bahwa AI dapat menggantikan hingga 300 juta pekerjaan penuh waktu secara global. Kemudian transformasi spesifik sektor akibat AI yang pertama adalah mencakup sektor keuangan. AI digunakan untuk fraud detection, analisis risiko kredit, dan otomatis laporan keuangan. JP Morgan Chase telah menggantikan ratusan analisis hukum dan menggunakan program AI bernama Coin untuk meninjau kontrak hukum dalam hitungan detik. Data menunjukkan bahwa misalnya menurut Deloitte, 65% bank besar telah mengotomatisasi proses manual sejak 2022. Kemudian AI juga menyangkut pada sektor media dan kreatif. AI seperti DALL-E, Midjourney, dan ChatGPT telah menggantikan sebagian peran copywriter, ilustrator, dan jurnalis. BuzzFeed dan CNX telah mengandalkan AI untuk membuat artikel dan konten rutin. Ini menunjukkan bahwasanya penurunan permintaan pada pekerjaan magang dan penulis lepas telah terlihat sejak 2023 di Dewan Terhormat. Kemudian dalam sisi manufaktur dan logistik, perusahaan seperti Amazon dan Foxconn menggunakan robot AI dan sensor cerdas untuk menggantikan operator gudang dan pengepakan. Statistik World Bank mencatat bahwa penggunaan AI dan robot di pabrik menyebabkan penurunan 14% lapangan kerja manual di Asia Tenggara sejak 2018 di Dewan Terhormat. Kemudian dalam sektor pendidikan, chatbot dan tutor berbasis AI kini digunakan sebagai asisten guru dan pengganti guru bimbel. Ini sangat berbahaya tentunya. Dalam riset UNESCO tahun 2024 ditemukan bahwa 28% sekolah di negara maju menggunakan AI sebagai alat pengajar mandiri untuk mata pelajaran tertentu. Ini menunjukkan bahwasanya sangat besar kemungkinannya bahwa AI akan menggantikan pekerjaan manusia dalam waktu 10 tahun ke depan. Analisis sosiologisnya jatuh pada disrupsi ini memperlihatkan bahwa AI bukan hanya alat bantu, tetapi sedang menuju pengambil alihan peran kerja di hampir seluruh sektor yang sifatnya repetitif, data driven, dan logis. Hal ini mengancam struktur ekonomi berbasis tenaga kerja manusia, terutama kelas pekerja dan pekerja pemula. Kemudian, ketika kita berbicara AI ini menggantikan pekerjaan manusia dalam 10 tahun ke depan, kita tentunya tidak akan terlepas dari aspek ekonomi.
sosial, stratifikasi digital, namun peluang pekerjaan baru. Oleh karena itu kami pihak OG setuju dan sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Pembicara pertama dari pemerintah pembuka berbicara selama 5 menit 10 detik. Selanjutnya disilakan kepada pembicara pertama dari oposisi pembuka. Cek. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvan Pino, bangga berdiri sebagai delegasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kami dari tim oposisi hadir dengan pandangan yang hati-hati dan sangat analitis terhadap klaim bahwa teknologi AI akan secara fundamental menggantikan peran pekerjaan manusia dalam 10 tahun ke depan. Meskipun kami mengakui bahwa potensi transformatif AI kami berpendapat bahwa narasi tentang penggantian pekerjaan secara massal dalam dekade mendatang adalah pandangan yang terlalu determinatif dan sangat-sangat tidak manusiawi terhadap pekerjaan kita sebagai manusia. Pendekatan yang kami pandang sangat baik adalah bagaimana kita memandang kompleksitas sebagai interaksi antara manusia dan teknologi, serta meremehkan kemampuan adaptasi dan inovasi yang selalu menjadi ciri khas kita sebagai seorang manusia. Dan juga oleh karena itu kami percaya bahwa masa depan pekerjaan akan lebih cepat dan dipahami dengan era kolaborasi antara AI dan manusia. Di sini saya akan menyampaikan definisi dan gambar umum terkait mosi kita pada pagi hari ini. Mosi ini menyatakan sebuah prediksi bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ke depan kecerdasan buatan atau AI akan mencapai tingkat kemampuan yang memungkinkan sistem mesin berbasis AI ini dapat menggantikan pekerjaan kita. Namun implikasi dari mosi ini dapat kita ambil. Yang pertama, pergeseran besar terhadap pasar tenaga kerja. Yang kedua, potensi pengangguran massal serta perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Nah, selanjutnya, dikarenakan tadi tim pemerintah pembuka tidak menyampaikan terkait limitasi ataupun batasan mosi yang akan kita bahas di sini, kami sebagai tim oposisi akan menyampaikan beberapa poin krusial yang akan kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih saudaraku. Definisi menggantikan secara total. Istilah menggantikan dalam pembahasan ini berarti penghapusan total peran manusia dalam seluruh aspek pekerjaan yang ada di muka bumi ini. Apakah saudara pernah memikirkan dampak yang ada di balik semua itu? Yang kedua, terima kasih saudaraku. Yang kedua, adaptasi dan inovasi manusia. Kemajuan teknologi sebelumnya telah mendorong perubahan di pasar kerja. Yang ketiga, keterbatasan teknologi AI saat ini dan masa depan. Mengevaluasi batasan kemampuan AI saat ini terutama dalam hal kreativitas, pemikiran kritis dan juga emosional. Dan yang keempat, kemampuan interaksi sosial yang kompleks. Terima kasih saudaraku. Meskipun AI terus berkembang dalam aspek-aspek tersebut, masih sulit untuk direplikasi sepenuhnya oleh mesin, terutama oleh periode 10 tahun ke depan. Yang keempat, aspek sosial, ekonomi dan etis. Kami percaya bahwa membahas aplikasi sosial, ekonomi dan etis dalam penggantian pekerjaan secara massal terima kasih saudaraku. Yang pertama, ketimpangan sosial ekonomi. Yang ketiga, dampak terima kasih saudaraku. Dampak kesejahteraan. Dan yang ketiga, pentingnya regulasi yang harus kita pahami. Terima kasih saudaraku. Selanjutnya saya akan menyampaikan. Terima kasih saudaraku. Selanjutnya saya akan menyampaikan studi kasus dari mosi kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait perkembangan terima kasih software akuntansi dan perpajakan. Kami sebagai mahasiswa jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat merasa bahwa pertumbuhan penggunaan teknologi cloud dan sistem entrepreneurship planning atau ERP di dunia semakin meningkat sejak tahun 2020 menurut data Pusat Statistik Indonesia. Namun alih-alih menggantikan pekerjaan akuntan, tentunya ini malah menggeser fokus pekerjaan mereka menjadi analisis keuangan pada saat strategi serta pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah bisnis. Selanjutnya, transformasi ini juga didukung oleh meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk menghadapi perpajakan yang semakin terima kasih dinamis kompleks di Indonesia sejak tahun 2015. Mengingat saat ini tengah gempar-gemparnya meningkatnya pajak sebesar 12%. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan poin-poin argumentasi tim oposisi dari kami. Menurut data Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan AI oleh pekerja dapat meningkatkan produktivitas hingga 40%, saudaraku. Oleh karena itu, dibandingkan tanpa AI dan 64% bisnis percaya bahwa AI akan memberikan dampak signifikan yang baik bagi kita manusia. Selanjutnya, yang kedua, kemampuan adaptasi terima kasih dan penciptaan pekerjaan baru. Menurut World Economic Forum pada tahun 2025 diperkirakan yang pertama menggantikan 85 juta pekerjaan, namun akan menciptakan 90 juta pekerjaan yang baru, saudaraku, dari adanya AI ini tadi. Nah, yang ketiga saya akan sampaikan juga keterbatasan fundamental dalam aspek kognitif dan juga emosional. Nah, hingga tahun 2025 ini menurut data Pusat Statistik Indonesia masih memiliki keterbatasan yang mendalam terkait AI ini. Yang pertama, pemikiran abstrak, kreativitas orisinal. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Nah, pekerjaan yang sangat mengandalkan empati dan penilaian manusia seperti layanan kesehatan dan seni tetap sulit digantikan oleh AI dalam satu dekade ke depan. Yang keempat, faktor ekonomi dan regulasi. Prediksi kami berdasarkan fakta di data Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2024
49 pemimpin teknologi melaporkan bahwa AI sudah terintegrasi dalam strategi bisnis mereka, namun adopsi sepenuhnya masih terkendala oleh yang pertama kebutuhan pelatihan ulang tenaga kerja, yang kedua pendidikan dan penyesuaian diri terhadap era digital, dan juga era regulasi ketat di mana fokus terhadap AI lebih daripada transformasi pekerjaan. Penggunaan AI oleh coder meningkatkan produktivitas mereka hingga 26%. Jadi kesimpulannya yang saya sampaikan adalah dengan mempertimbangkan aspek teknologi sosial dan regulasi yang jelas bahwa AI tidak akan dapat sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia, melainkan akan mentransformasi bagaimana cara kita sebagai manusia itu bekerja. Jadi akan berdampingan, tidak hanya menggantikan semata seperti itu. Nah, dan juga pendekatan yang paling bijaksana adalah kita harus memastikan bagaimana angkatan kerja siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jangan semata-mata karena teknologi berkembang kita merasa ini akan menggantikan kita, karena kita yang seharusnya mengendalikan AI, bukan kita yang dikendalikan. Terima kasih. Pembicara pertama dari oposisi pembuka berbicara selama 5 menit 25 detik. Selanjutnya disilakan kepada pembicara kedua dari pemerintah pembuka. Baik, argumen saya akan saya mulai dari 3, 2, 1. Sebelum saya memulai argumentasi saya, izinkan saya untuk memberikan catatan kritis kepada tim oposisi. Pertama-tama, jika berbicara tentang data yang saudara berikan tidak ada parameter yang jelas. Karena menurut World Forum Ekonomi jelas itu konkret bahwa sebenarnya 80,20% AI itu bisa berjalan berbarengan. Namun pada faktanya jika itu diterapkan di Indonesia itu tidak bisa sama sekali, mengingat SDM kita belum mumpuni. Kedua, jika berbicara tentang fundamental, kami tidak ada mengatakan bahwa adanya prinsip fundamental yang dibawa di sini. Sedangkan prinsip yang dibawa adalah prinsip spesialis. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam 10 tahun ke depan karena adaptasi AI lebih kencang daripada manusia itu sendiri. Manusia terbatas, tapi AI unlimited edition. Karena AI ini sifatnya adalah universal. AI itu tidak semata-mata tentang ChatGPT, chatbot, Mendeley dan segala macamnya, tapi mengenai bagaimana AI itu mengembangkan kreativitas kita dan produktivitas kita dalam bekerja. Terus tadi saya ada mendengar saudara mengatakan tentang determinatif. Determinatif sifatnya paradoksial, saudaraku. Jika saudara mengatakan tentang pengembangan ekonomi, maka saudara tidak akan mengatakan determinatif. Terus berbicara tentang transformasi. Jika berbicara tentang transformasi, berarti saudara sangat sepakat dong dengan mosi kami dari pemerintah. Saudara berbicara tentang transformatif, sedangkan harusnya saudara berbicara tentang perubahan itu tadi. Izinkan saya menjawab lagi. Saudara tadi mengatakan adanya pajak PP 20%. Sedangkan dalam faktanya pajak PP 20% tidak ada hubungan korelasi sama sekali dengan AI. Pajak adalah hubungan dengan kepentingan masyarakat, dan masyarakat itulah yang menggunakan AI itu. AI yang kami maksud adalah AI yang dapat berkontekstual dengan kehidupan manusia. Saudaraku. Ya, saudaraku. AI yang kami maksud adalah AI yang dapat beradaptasi dengan seluruh kegiatan manusia. AI yang kami maksud adalah AI yang one size fits all, di mana semua itu bisa hidup di setiap kehidupan diri manusia masing-masing. Jangan saya menunjukkan argumen saya. Pertama, jika berbicara tentang AI yang dapat menggantikan teknologi 10 tahun ke depan, bicara tentang efisiensi anggaran. Di sini limitasi yang tidak kami berikan karena AI itu sifatnya lebih universal. Tidak kami berikan konteks ke Indonesia maupun konteksnya lebih ke beberapa tahun ke depannya. Pada faktanya, wakil presiden kita berbicara tentang bonus demografi. Bonus demografi harus bicara tentang AI juga, saudaraku. Bicara tentang AI ini sifatnya lebih universal seperti saya bilang tadi. Jika bicara tentang bonus demografi Indonesia Emas 2045, maka harus berbicara tentang pelatihan pendidikan kurikulum berbasis AI seperti yang sedang digaungkan oleh wakil presiden kita. Maka sebenarnya harus digaungkan sekali lagi dalam kami sebagai pemerintah adalah bagaimana ketika pendidikan AI ini dapat lebih beradaptasi dengan manusia. Bukan tentang AI-nya lagi, tapi tentang pendidikan AI itu, saudaraku. Maka sebenarnya itu yang paling penting. Terus berbicara tentang pendidikan AI itu, maka kami menganjurkan beberapa hal dalam sebagai pemerintah. Pendidikan berbasis AI ini harus bicara tentang pengembangan. Pendidikan AI ini harus berbasis tentang bagaimana si pengguna AI ini dan si pembuat AI ini dapat diatur. Karena jika itu tidak diatur, maka tidak akan ada sanksi yang mengikat. Terus kami bicara tentang pendidikan AI ini harus pendidikan AI yang berbasis tentang etika kognitif. Bicara tentang etika kognitif, maka tadi saudara tadi mengatakan tentang bias kognitif ya saudara. Sedangkan yang kami mau dalam pendidikan AI ini adalah etika kognitif, epistemologi, dan paling penting adalah tentang kesadaran historis. AI itu sifatnya universal sekali saudara saya bilang. Maka AI ini dapat bisa berkembang dengan pesat ketika kita menginterpretasikan bahasa kita AI itu. Begitu saudaraku. Jadi saya melanjutkan pendapat ahli. Karena bicara tentang pendapat ahli ada dari Joseph Stiglitz, peraih Nobel, mengatakan bahwa pas
pasar bebas yang tidak diatur dan berdasarkan survei produktivitas, jauh ketimpangan. Itulah korelasi survei produktivitas dengan AI tadi tuh. Dengan adanya AI ini, maka survei produktivitas ini sifatnya lebih luas lagi, saudaraku. Maka tidak akan ada survei produktivitas karena kita sekarang bersaing bukan pada setiap manusia, tapi dengan AI. Tapi AI itu bisa pakai pendampingan juga dengan kita, seperti saudara katakan tadi. Terus berbicara tadi tentang manufaktur dan logistik ya. Perusahaan seperti Amazon dan Foxconn menggunakan robot AI dan sektor cerdas untuk menggantikan operator gudang dan pengempakan. Operator gudang dan pengempakan hal-hal yang bersifat teknis secara otomatis. Bukan kami bilang seperti akan adanya opini hukum, akan ada perubahan ekonomi. Tapi seperti pekerjaan-pekerjaan kelas rendah, pekerjaan kelas menengah. Bukan berarti kami itu ingin menghapus kelas ekonomi secara menengah, tapi kami ingin mengembangkan kelas ekonomi secara menengah. Ketika mereka bisa memakai hal itu dengan baik dan benar, maka bisa tercapailah semua Indonesia Emas 2045. Dan beberapa contoh itu di negara-negara Nordik seperti di Finlandia, seperti di Georgia, seperti di Kanada dan Nevada. Itu jelas konkret sih saudara. Oke, dari yang telah saudaraku sampaikan, bagaimana cara di Indonesia sendiri untuk menerapkan semua. Oke, terima kasih. Karena instruksi sudah habis, maka izinkan saya menegaskan dan luruskan sekali lagi bahwa sebenarnya pendidikan AI yang paling konkret di sini. Bukan berbicara tentang manusia itu siapa, tapi AI itu bisa berbasis pendidikan dengan kita ini. Begitu. Terima kasih. Pembicara kedua dari pemerintah pembuka berbicara selama 5 menit 11 detik. Selanjutnya disilakan kepada pembicara kedua dari oposisi pembuka. Baik, perkenalkan nama saya Dina Maitri. Waktu berbicara dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Saya akan membahas terkait yang disampaikan oleh pemerintah pembuka pembicara pertama terkait otomatisasi di sektor manufaktur, meningkatkan produktivitas dan menciptakan pekerjaan baru. Sejak awal era industri 4.0 yang mulai diadopsi secara signifikan di Indonesia sekitar tahun 2018, penerapan robotika, Internet of Things, dan Artificial Intelligence telah meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam sektor manufaktur. Dalam hal ini, kita memang setuju bahwa AI mungkin saja menggantikan pekerjaan manusia, tapi tidakkah saudara melihat bahwa meskipun otomatisasi menggantikan pekerjaan manual dan menunjukkan bahwa teknologi ini juga menciptakan lapangan kerja baru? Yang pertama, desain sistem otomatisasi, dan yang kedua, pemeliharaan dan pemrograman robot serta koordinasi. Nah, dalam hal ini saya tegaskan bahwa otomatisasi itu bukanlah mengganti total tenaga kerja manusia, melainkan alat bantu yang memperkuat produktivitas dan inovasi dalam industri. Artinya di sini bahwa AI tidak bisa sama sekali menggantikan pekerjaan manusia. Manusia itu tetap perlu untuk melakukan pekerjaannya, terutama dalam dunia psikologis. Kita tidak bisa menggunakan peran AI. Kita perlu mengerti dari kepribadian seseorang. Dari situ sudah kita bisa melihat bahwa AI itu sama sekali tidak bisa mengganti pekerjaan manusia. Kemudian saya mau menanggapi terkait yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama tim oposisi, perkembangan software akuntansi dan perpajakan. Saya akan menanggapi di sini, tidak saudaraku, memperkuat peran akuntan sebagai penasihat strategis. Dengan kemajuan teknologi digital, software akuntansi dan perpajakan telah mengotomatisasi banyak tugas rutin yang sebelumnya memakan waktu lama, terutama sejak pertumbuhan penggunaan. Namun, alih-alih menggantikan peran akuntan, teknologi justru menggeser fokus pekerjaan. Fokus pekerjaan dalam hal apa? Yang pertama itu penasihat strategis, yang kedua itu analis keuangan, serta yang ketiga, tidak saudaraku, pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah bisnis. Di sini kita bisa melihat, dan saya tegaskan kembali bahwa teknologi otomatisasi dan digitalisasi berperan sebagai alat peningkat produktivitas dan efisiensi, bukan sebagai pengganti total kerja manusia. Kemudian yang kedua, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi sambil memastikan bahwa tenaga kerja manusia tetap memiliki peran penting dalam fungsi strategis dan inovatif. Yang ketiga, AI dan otomatisasi menciptakan peluang kerja baru, terutama dalam bidang yang memerlukan keahlian analisis kreatif dan strategis. Di sini saya tegaskan kembali bahwa AI itu sebagai alat bantu, bukan. Silahkan. Baik, benar AI membuka peluang pekerjaan baru, namun skalanya jauh lebih kecil dari jumlah pekerjaan yang hilang. Pekerjaan baru seperti engineer atau AI artist menuntut skill tinggi dan akses pendidikan digital yang tidak semua kalangan mampu capai.
seperti ini. Yang engineer tadi, kita bisa melihat datanya. Data tahun 2025 itu menunjukkan penggunaan AI oleh pekerja dapat meningkatkan produktivitas hingga 40% dibandingkan AI. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa pentingnya peran manusia itu dalam melakukan pekerjaan. Jadi kami tetap tidak setuju bahwa AI itu dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam 10 tahun. Kemudian saya lanjutkan. Kemampuan adaptasi dan penciptaan pekerjaan baru ini terkait argumentasi kami. Sejarah membuktikan bahwa setiap gelombang teknologi baru, silahkan. Data yang Anda tunjukkan justru menunjukkan bahwasanya AI akan berpotensi menggantikan pekerjaan manusia 10 tahun ke depan, karena di saat ini aja manusia udah bergantung penuh kepada AI seperti data yang Anda tunjukkan. Terima kasih. Baik, saya akan menanggapi yang sudah saudara katakan. Sama sekali manusia itu tidak memerlukan bantuan AI. Manusia itu punya pemikiran cerdasnya sendiri. Jadi untuk apa kita memerlukan AI di dunia ini? Untuk apa? Mungkin bisa untuk membantu pekerjaan manusia, tapi sama sekali tidak menggantikan pekerjaan manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pembicara kedua dari oposisi pembuka berbicara selama 4 menit 37 detik. Selanjutnya disilakan kepada pembicara pertama dari pemerintah penutup. Saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim pemerintah penutup. Di sini dengan saya Yuwana Nadiprila sebagai pembicara 1 dan rekan saya Dion sebagai pembicara 2. Di pagi hari ini kami setuju dengan mosi pada pagi hari ini karena AI itu dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam 10 tahun ke depan. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena seperti yang kita ketahui Dewan juri yang terhormat, AI itu sifatnya melengkapi apa yang belum dimiliki oleh manusia, dan pasti rekan-rekan semua yang ada di sini menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dewan juri yang terhormat, AI jika terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat berdampak buruk. Salah satunya itu adalah menghilangkan pekerjaan yang di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, AI bisa bekerja lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien. Yang mana AI sifatnya 24 jam tanpa lelah. Oleh karena itu, kecerdasan buatan itu dapat mengancam pekerjaan manusia yang sifatnya berulang. Seperti contohnya di kehidupan sehari-hari kita menggunakan mesin cuci. Nah, jika kita menggunakan mesin cuci, itu ibaratnya kita sudah menggantikan profesi, yaitu mencuci secara manual. Ini tidak menutup kemungkinan jika AI dalam 5 hingga 10 tahun mendatang bisa menggantikan pekerjaan manusia yang sifatnya berulang. Tidak perlu berargumen yang lebih luas. Kita bisa melihat sendiri di kehidupan tahun 2025 ini, Dewan juri yang terhormat, banyak manusia yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengedit fotonya seperti ala animasi Ghibli. Padahal sejatinya ini bisa menjadi faktor untuk mengganti pekerjaan desain grafis yang ada di dunia ini. Nah, Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi pada pagi hari ini jika AI itu dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam 10 tahun ke depan. Namun kami dari tim pemerintah memberikan solusi terbaik, yaitu dengan pemerintah ini harus bisa memberikan regulasi kebijakan, terutama mendorong pendidikan yang berbasis AI agar kita semua ini, meskipun pekerjaan kita sudah digantikan oleh AI, kita masih mendapatkan bekal untuk mendapatkan pekerjaan baru. Oleh karena itu, meskipun AI itu sifatnya menggantikan, kita masih memiliki bekal untuk melakukan kehidupan yang berkelanjutan seperti itu. Terima kasih. Baik, pembicara pertama dari pemerintah penutup berbicara selama 2 menit 25 detik. Selanjutnya disilakan kepada pembicara pertama dari oposisi penutup. Pidato saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih saudariku telah membawa studio Ghibli dalam debat kali ini. Jika Anda tahu, studio Ghibli merupakan studio yang dimana artnya dibuat secara tulis tangan. Dan kemarin ada trennya video AI itu menyakiti pemilik Ghibli dan hampir bunuh diri, Hayao Miyazaki. Anda berkata AI menggantikan industri kreatif, bagaimana? Apakah Anda menikmati sebuah gambaran atau sebuah animasi yang dibuat oleh komputer yang tidak ada jiwanya? Bahkan Anda tadi mengatakan AI melengkapi. Ya betul, AI melengkapi, tapi tidak akan bisa melewati, karena AI itu adalah kecerdasan buatan, dan dalam AI itu ada machine learning. Machine learning dia akan belajar terus. Setelah
Silakan. Jika begitu berarti dari tim oposisi mendukung Instruksi belum dibuka. Oke, silakan. Silakan. Oleh karena itu berarti dari tim oposisi mendukung dari mosi pada pagi hari ini jika AI itu dapat menggantikan pekerjaan manusia. Karena sejatinya manusia itu membutuhkan hal yang sangat efektif dan efisien. Jika kita menggunakan kecerdasan manusia biasa itu bisa menggantikan apa pekerjaan yang sudah dibuat. Terima kasih. Oh, jelas tidak, saudariku. AI merupakan sebuah teknologi yang dibuat untuk membantu, bukan mengganti. Dari tadi kami menyimpulkan, pertama, AI Interupsi, memiliki saudaraku. saudaraku. Yang pertama, AI memiliki kemampuan yang masih terbatas dalam tugas tertentu. Yang kedua, tantangan dan etika regulasi. Interupsi, AI saudaraku. AI tidak memiliki moral, empati dan perasaan. Bagaimana Saudaraku. mungkin? Silakan. AI tidak memiliki moral dan empati dan perasaan. AI itu diatur dengan algoritma khusus sehingga AI itu bisa mengerti empati dan moral perasaan dari manusia yang menggunakannya. Terima kasih. Tidak bisa. Itu tidak akan bisa. AI tidak seperti otak manusia. AI itu sebuah teknologi yang di saat kamu memberikan input, dia akan mengeluarkan input yang sudah diberikan. Jadi A akan dia balas A. Tidak mungkin dia A dia bilang C. Gak mungkin. AI tidak akan bisa seperti itu. Interupsi, saudaraku. Tidak, saudaraku. Kemudian yang ketiga, kita tidak dapat melupakan dampak sosial dan psikologis bagi pekerjaan yang terdampak. Yang pertama, tidak hanya pekerja yang dapat merasa dampaknya, tapi seluruh masyarakat yang menghadapi krisis identitas, ketimpangan sosial. Ini adalah tantangan yang besar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan AI. Kami tidak setuju bahwa dalam 10 tahun ke depan AI akan menggantikan pekerjaan manusia secara luas. Kami akan melihat kolaborasi antara manusia dan AI, bukan penggantian total seperti yang pemerintah membuka bilang. Kemudian kami juga menyatakan bahwa Interupsi, saudaraku. silakan. Ketika berbicara tentang moral dan etika seperti saudara katakan tadi, contohnya saudara pakai ChatGPT. Saudara pakai ChatGPT kan sesuai dengan imparsial bahasa yang saudara pakai. Maka sebenarnya AI itu bisa dipakai secara etika itu, karena tergantung siapa kita dan siapa nge-prompt itu sebenarnya. Makasih. Saya akan lanjutkan pembicaraan saya. Kemudian menegaskan diskusi. Sebelum itu saya akan mengikuti diskusi besar terhadap pasar tenaga dan sektor-sektor lainnya. Tadi betul dikatakan bahwa akan ada etika, tapi seperti saya bilang, etika AI adalah hasil dari etika manusia. Dia akan selalu memberikan respon yang sama, tidak mungkin berkembang seperti Interupsi, saudaraku. Tidak, terima kasih. Kemudian tadi pada pembuka pemerintah mengatakan bahwa contohnya di Indonesia SDM kita akan bisa berkembang dengan AI. Tidak, SDM kita akan makin merosot, makin menjauh. Orang bodoh diberikan sebuah teknologi yang tidak bisa membuat kita dan tidak akan adiksi, tidak, terima kasih, akan membuat mereka makin bodoh. Seperti handphone. Handphone adalah ponsel pintar, dan apa yang terjadi? Ponsel lebih pintar dari dia, terima kasih. Ponsel akan lebih pintar daripada penggunanya. Kenapa? Karena penggunanya bodoh. Interupsi. Tidak, terima kasih. Sudah waktu sudah lewat. Kalau etikanya dan moralnya, terima kasih. Oleh karena itu, AI tidak akan bisa. Karena adaptasi dari manusia akan lambat. Adaptasi manusia akan menurun karena kebergantungan dengan AI. Tidak mungkin pekerjaan-pekerjaan penting seperti tadi. Guru pendidikan tidak akan bisa digantikan karena guru memiliki moral dan etika dan mengajarkan murid-muridnya untuk bagaimana cara bersosialisasi, cara mereka berinteraksi dengan sesama. AI tidak akan bisa menggantikan itu, saudara-saudariku. Kan AI tidak akan bisa. Terima kasih. Pembicara pertama dari oposisi penutup berbicara selama 5 menit 14 detik. Selanjutnya disilakan kepada pembicara kedua dari pemerintah penutup. Baik, debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang akan kami
berpikir yang saya banggakan. Sepertinya kita perlu menata kembali cara berpikir kita bersama-sama. Seperti yang kita ketahui dari oposisi pembuka maupun oposisi penutup, menegaskan bahwa adanya seperti yang dikatakan oposisi penutup tadi tergantung dengan AI-nya. Jadi tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi ketika orangnya bodoh maka AI-nya akan lebih produktif. Maka jelas membenarkan mosi pada hari ini dan menguntungkan posisi kami dan mengatakan bahwasanya AI memang akan menggantikan manusia jika manusia bodoh. Maka itu menguatkan pernyataan kami. Terima kasih saudaraku. Dan juga mengatakan tadi bahwasanya seperti yang dikatakan oleh dari oposisi penutup mengatakan bahwasanya AI tidak dapat beradaptasi. Saudaraku, kita perlu mengetahui karakteristik dari AI. AI itu sifatnya unlimited generated yang menggunakan sistem coding yang artinya akan terus beradaptasi. Seperti yang kita ketahui versi-versi dari ChatGPT ataupun dari DeepSeek yang sekarang sudah sering dikembangkan. Mereka bisa dikembangkan tanpa adanya tenaga manusia. Mereka bisa dikembangkan sendiri melalui sistem coding yang artinya adaptif. Dan seperti yang kita ketahui, penggunaan AI itu mulai marak pada tahun 2023. Seperti yang kita lihat pada tahun 2025 saat ini penggunaan AI semakin meningkat produktivitasnya. Dan jika kita melihat bagaimana gambaran 10 tahun ke depan, maka jelas hanya dalam waktu 2 tahun saja sudah menggantikan bagaimana produktivitas kita sebagai manusia. Dan juga seperti yang kita ketahui, kita juga harus mendefinisikan bagaimana kita melihat situasi lingkungan global kita saat ini. Kita mengetahui bahwasanya semua saat ini serba digitalisasi. Semua bersifat teknologi, dan bagaimana AI diperlukan tidak terima kasih saudaraku, bagaimana AI diperlukan dalam dunia kita saat ini dan kita dapat sendiri gambaran. Dan jika kita memperhatikan Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan, kita memperhatikan konteksnya dalam lingkungan Indonesia. Kita melihat bagaimana tingkat lulusan seperti yang dikatakan oleh oposisi penutup, masih banyaknya orang bodoh. Bagaimana kita memperhatikan tingkat sarjana tidak terima kasih saudaraku dengan penggunaan AI itu sendiri. Ketika manusianya masih belum bisa mengaplikasikannya dengan data yang sekarang, sedangkan penggunaan AI itu produktivitasnya meningkat, maka jelas pekerjaan akan terus digantikan karena seperti yang dikatakan tadi. Seperti contohnya dari kasus Ghibli tadi kan, seperti yang dikatakan oleh oposisi penutup mengatakan bahwasanya ya AI memang bisa membuat gambar tapi tidak akan ada rasanya. Ya masyarakat tidak akan peduli pada hal tersebut saudaraku, karena yang diperlukan masyarakat adalah soal tren, soal bagaimana kita memproduksi tren yang diterima saudaraku. Saya akan menanggapi terkait yang saudara katakan, bagaimana kalau dengan layanan kesehatan mental. Di dalam layanan kesehatan mental tersebut kita tetap memerlukan bantuan manusia. Artinya bagaimana AI bisa melakukan pekerjaan tersebut, kita akan perlu bagaimana kita mengerti manusia. Terima kasih saudaraku, waktunya telah habis. Seperti yang kita ketahui saudaraku, aplikasi layanan kesehatan sudah tersedia sejak tahun 2018 melalui aplikasi dan belum menggunakan AI. Dan apabila dikolaborasikan dengan AI, maka yang sifatnya menggunakan emosional ataupun psikologis mudah teradaptasi saudaraku. Dan kita juga mengetahui bahwasanya kita saat ini untuk layanan kesehatan mental tidak perlu kita pergi ke psikologis atau pergi ke dokter, karena kita bisa saja chat melalui WhatsApp yang menggunakan teknologi atau menchat melalui teman dan layanan kesehatan lain yang sifatnya melalui teknologi. Dan jika saudara mengatakan bahwa tidak ada efek emosional atau efek psikologis terhadap penggunaan tersebut, salah saudaraku, karena AI seperti yang saya katakan tadi, saya tegaskan kembali bahwa karakteristik AI itu unlimited generated yang dimana artinya AI akan terus beradaptasi bahkan tanpa bantuan manusia sekalipun. Dan bagaimana kita mengamati situasi saat ini, mobil sudah mulai digantikan yang dimana ada autopilot dan juga pekerjaan-pekerjaan seperti desain grafis, editing, aplikasi editing sudah ada tidak berguna lagi saudaraku, karena seperti yang kita ketahui AI sudah bisa membuat gambar, AI sudah bisa membuat video, bahkan AI sudah bisa mengemudikan sendiri mobil. Dan juga kita mengetahui bagaimana AI juga bisa menjadi layanan kesehatan diterima saudaraku. Oke, bagaimana tadi menyatakan bahwa menggantikan banyaknya kerjaan tersebut. Tapi apakah itu menjadikan orang-orang sarjana tidak berguna, bahkan yang sudah berpendidikan menjadi bodoh karena AI itu menggantikan mereka? Terima kasih. Terima kasih saudara karena telah membuatkan pernyataan kami. Seperti yang saya katakan, ketika sarjana atau tingkat pendidikan atau lulusan kita masih rendah, tidak mempunyai kualitas, maka jelas kita akan digantikan oleh AI. Kita melihat bagaimana data dari kelulusan Indonesia saat ini, rata-rata itu masih tamatan SMA saudaraku. Dan apakah di SMA sudah ada kurikulum tentang penggunaan AI? Tentu saja belum, masih saat ini saudaraku. Seperti yang dikatakan oleh pemerintah pembuka tadi bahwa masih hanya wacana untuk penerapan kurikulum berbasis AI. Maka jika kita tidak mengadaptasi atau mengantisipasi dari sekarang, jelas maka manusia akan digantikan oleh AI. Maka pernyataan diterima saudaraku. Oke, lantas bagaimana tanggapan saudara tentang yang telah disampaikan oleh wakil presiden kita terkait sekolah tentang AI yang ada di Solo? Karena itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi masalah yang akan digantikannya pekerjaan manusia. Terima kasih. Saudaraku yang saya banggakan, kita mengetahui bahwa itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasikan. Maka itu mempertegas bahwasanya dalam wacana pun belum terlaksana. Dan apabila wacana ini tidak terlaksana ataupun tergagalkan, maka jelas dalam 10 tahun ke depan memang AI akan menggantikan pekerjaan manusia saudaraku. Dan juga seperti yang kita ketahui, kembali lagi ditegaskan bahwasanya AI itu bersifat unlimited adapted dan juga manusia itu sifatnya trial and error. Maka
Seperti yang kita ketahui bahwasanya AI memiliki autocorrect yang tidak dimiliki oleh manusia. Manusia memerlukan beberapa waktu lama untuk memperbaiki kesalahannya, sementara AI bisa memperbaiki kesalahannya dalam waktu singkat. Maka kami dengan optimis mengatakan bahwasanya AI memang akan menggantikan pendidikan dalam 10 tahun ke depan. Maka kami dengan tegas dan bangga mengatakan bangga menjadi pemerintah penutup. Terima kasih. Pembicara kedua dari pemerintah penutup berbicara selama 5 menit 23 detik. Selanjutnya disilakan kepada pembicara kedua dari oposisi penutup. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dalam perdebatan kali ini, saya sebagai penutup oposisi menganggap bahwasannya opening government kedua, pembicara pertama dan kedua itu tidak sejalan pemikirannya. Yang pertama, argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama itu tentang penggantian pekerjaan, sedangkan pembicara kedua mengatakan itu kolaborasi atau saling melengkapi. Apakah pembicara 1 dan 2 tidak saling berkontribusi dalam hal mosi perdebatan ini? Kemudian saya berpendapat terhadap tim opposition pertama bahwasannya AI ini itu adalah kolaborasi tapi tidak menggantikan. Untuk saudari pembicara pertama dalam penutup pemerintah mengatakan bahwa AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia. Tidak, saudaraku. Pekerjaan saat ini kita ada di tempat ini tidak, saudaraku, saya tolak. Dalam hal ini di perdebatan kali ini kita adalah sebagai makhluk sosial. Ada sebuah pekerjaan tidak, saudaraku. Ada pekerjaan dosen, guru, siswa. Apakah pekerjaan guru dan dosen akan bisa digantikan oleh AI? Tidak, saudaraku. Manusia adalah makhluk sosial, tidak, saudaraku. Apakah pekerjaan dosen guru akan digantikan oleh AI? Tidak, saudaraku. Tadi saudara mengatakan bahwa manusia sudah menggunakan mesin cuci. Maaf saudaraku, mesin cuci itu memang ciptaan manusia untuk membantu efisiensi waktu. Tidak, saudaraku. Kita kembali saya akan memasuki argumen saya yang pertama, yaitu yang pertama, AI menggantikan tugas, bukan pekerjaan. Yang tadi saudara penuntut government mengatakan bahwa AI itu unlimited waktunya, 24 per jam dalam 7 hari seminggu bisa mereka menggantikan pekerjaan, bisa melakukan tugas oleh manusia. Tapi tidak, saudaraku, bahwasannya AI itu tidak akan bisa menggantikan pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia itu membutuhkan keterampilan, bahwasannya ada kecerdasan emosional, yaitu empati dan juga interaksi, ada empati, komunikasi dan impersonal. Apakah AI akan ada dalam pelayanan publik? Dalam pelayanan publik yang ada di dinas kependudukan, pencatatan dan kependudukan Dukcapil? Tidak, saudaraku, bahwasannya AI tidak akan bisa menggantikan pekerjaan saya. Tidak, saudaraku. Mengapa saya mengatakan AI dengan saya sebagai tim oposisi dengan bangga tidak mendukung MOS ini? Karena apa? Yang kedua, argumen saya yang kedua bahwasannya AI itu masih beradaptasi. Iya, saudaraku, saudara tadi mengakui bahwasan AI itu tetap terupdate dan beradaptasi. Saudaraku, bahwasannya AI ini masih dalam kata rawan. Mereka masih harus tetap diupdate. Mereka harus tetap beradaptasi. Tidak, saudaraku, bahwasannya AI ini masih membutuhkan transformasi untuk pekerjaan baru yang saudara katakan. Kemudian argumen saya yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan sosial. Tidak, saudaraku. Tadi closing government mengatakan bahwa melengkapi dan menggantikan. Melengkapi dan menggantikan itu memang sebuah kata yang saling melengkapi. Namun tidak, saudaraku. Saya sebagai tim penutup opposition dengan bangga menolak bahwa AI itu menggantikan pekerjaan baru. Bahwa AI tidak akan bisa menggantikan pekerjaan dosen saya, guru saya, dan juga di pelayanan publik seperti tidak, saudaraku. Kemudian tadi saudara government penutup mengatakan bahwasannya profesi kreatif itu bisa digantikan. Tidak, saudaraku. Tadi saudara mengatakan Ghibli memang sebuah tren
menggunakan Interupsi, sebuah saudara. film animasi yaitu Jumbo. Jumbo memang menggunakan kecerdasan buatan bantuan dari AI. Namun saudara, itu awal mula terciptanya film Jumbo itu masih membutuhkan kecerdasan manusia. Sebuah animator itu masih diciptakan oleh manusia. AI diciptakan oleh siapa? Manusia. AI diciptakan manusia. Apakah penciptaan manusia ini akan menggantikan pekerjaan lain? Tentu tidak akan bisa, saudara. Dengan saya sebagai penutup opposition dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan bangga menyatakan AI tidak bisa menggantikan pekerjaan manusia. Terima kasih. Pembicara kedua dari oposisi penutup berbicara selama 5 menit 11 detik. Dengan demikian, debat pada round 2 telah selesai disampaikan. Kita akan masuk ke dalam penjurian. Untuk para peserta dimohon untuk tetap tenang selama penjurian berlangsung. Sebelum itu, apakah dalam peraturan memiliki cooldown dari POI? Karena jika kita sedang ngomong dan POI terus menerus dan kita harus menjawab tidak, saudaraku, tidak, terima kasih, itu akan menghabisi waktu dari pembicara tersebut. Apakah ada batas waktu seperti POI pertama memiliki cooldown mungkin 10 menit, 10 detik, 15 detik, baru ada POI selanjutnya? Terima kasih. Oke, diterima dulu, nanti didiskusikan bentar ya. Tolong kalau ada komplain atau ada apa, jangan pas di meja ini ya, nanti sampaikan terpisah. Terima kasih, mohon maaf. Hapus dulu lah. Saat saya berbicara, coba kamu kasih interupsi. Interupsi. Sebentar. Tidak, saudaraku, saya selesaikan dulu pembicaraan ini. Saya belum menerima interupsi. Saya akan lanjutkan. Memahami gestur saya? Masih ada yang mengatakan interupsi? Harusnya tidak. Jadi itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Kalau by rule ya mungkin mereka akan mengganggu konsenmu. Tidak, saudaraku, biarkan saya menyelesaikan argumen saya, biarkan saya menyelesaikan emosi ini. Jadi kamu bisa atur. Bisa atur gestur. Baik, terima kasih Pak. Tidak, saudaraku. Santai dulu, ini kan gestur untuk ada monitor dulu, diam. Tapi kenapa ya nggak ada yang nyinggung society 5.0 ya? Lupa. Ya, apa sih? Kalau kalian di 5.0 itu akan menarik ya. Pokoknya pasti akan menarik karena yang kalian dapatkan tadi itu teknologi itu akan berpusat pada manusia, tapi berlandaskan pada teknologi. Nah, di situ sudah ada sebuah kolaborasi yang bagus. Nah, mestinya tadi kenapa sih lari ke situ? Tunggu loh larinya ke situ. Kenapa kalian terjebak pada 4.0 terus gitu? Padahal di 5.0 sudah diakomodir, itu menarik. Tapi keren ya. da 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 da